Assalamualaikum sesama pecinta mesin ketinting. Saya akan memberikan atau membagi ilmu karena ada yang request, tolong bang caranya merubah baut kop untuk karbu yang seperti ini. Dirubah menjadi seperti ini. Ini baut 12 besi putih, dia tembus langsung keluar. Nah ini dia, dengan filter-filternya diperkecil. Nah, kalau aslinya kan di depan sini baut 10. Nah, jadinya saya akan kasih tahu caranya karena ada yang merequest. Oke. Nah, kalau aslinya kan seperti ini dia. Ini ukuran 8125. Nah, sedangkan di ujung sini kan dia pakai mor, itu kan mor 10. Cuma kalau kita orang bengkel tidak pernah mengukur itu mor. Kita mengukur ukuran drat ini karena ukuran drat ini 6 kali 125. Sedangkan yang di belakang ini katanya orang baut 12, ini kan 8125. Jadinya baut 12 ini kalau menurut orang ini kan baut 12. Padahal ini kan ada yang kuncinya 12, ada kuncinya 13, malahan ada yang kuncinya 14. Makanya tidak bisa dijadikan kata-kata baut 12. Cuma kita bilang ulir 8125. Nah, tekniknya begitu. Jadinya kalau yang aslinya kan dia masuk seperti ini. Nah, cuma kalau kita mau mengikuti yang ukuran 12 di belakang 8125 nya kan jelas tidak bisa masuk ini. Nah, sedangkan yang ada yang sudah kita bor seperti ini. Nah, ini kan sudah dibor, ini kan. Nah, ini tetap ukurannya. Nah, dia tetap masuk dia. Nah, begitu caranya pada waktu dibor. Kita ngebornya itu dari belakang sini, yang ukuran 12 ini yang kita ikutin. Kita bor pelan-pelan sampai tembus ini. Cuma waktu ngebornya betul-betul harus senter, jangan sampai miring. Karena kalau dia miring kadang-kadang dia makan di daerah sini. Kedua juga dia tidak rata makanan di sini, ini kadang-kadang bisa pecah. Nah, cara ngebornya berdiri begini, dijepit sama ragum, karena ini paling bagus dibor di mesin bor duduk, jangan dibor tembak. Kalau dibor tembak kadang-kadang bisa lari, apalagi di daerah ini paling rawan pecah karena ini kan ada rumahannya nih. Nah, makanya ngebornya harus pelan-pelan. Jadinya derat yang dipakai usahakan jangan besi hitam, besi putih, atau katanya orang besi stainless. Banyak dijual itu per meter. Jangan yang beli baut ada yang dijual per meter. Nah, itu tinggal kita potong, masukkan, kita potong. Nah, kalau ini kan sudah dibor di sebelah sini. Nah, kelihatan kan. Nah, dia tidak pecah ini karena waktu ngebornya senter ini. Makanya ini kan masuk. Nah, itu tembus dia. Nah, begitu caranya teman-temanku. Nah, jadinya berapa panjang drat ini. Nah, segitu juga nanti yang kita potong di besi putih. Kalau bisa
biar dia tambah deras 1 mor. Jadinya mor yang di depan ini nanti yang mengancing, yang di sini bisa double mor, jadinya tidak mudah longgar. Karena sifatnya besi putih itu mudah longgar karena dia kan tidak bisa berkarat. Nah, mudahan yang merequest itu bisa memahami. Nah, dia begitu. Dan juga yang merequest tadi itu kan minta caranya bagaimana bang memotong filter mesin bisa sekecil itu. Nah, ini kita ambil contoh, ini filter asli. Nah, ini filter asli yang kita pakai, yang sering saya ada di video itu ya filter seperti ini. Nah, ya filter yang ada ini kita lepas dulu ini. Nah, baru kita potong di atasnya ini, penahannya cok ini, potong di atas sini. Setelah terpotong nanti, nah, sudah terpotong itu barulah kita tutup sendal dari atas. Nah, kita tutup sendal dari atas, jadinya bentuknya seperti ini dia kalau sudah jadi. Sebentar saya, nah ini dia, ini tertutup sendal dia. Cuma lubang tempat coknya dia tidak ada, cuma tempat minyaknya saja, tempat coknya tidak ada karena memang saya tidak pernah memakai cok, makanya tempat cok yang ada ini saya tutup supaya air hujan tidak masuk ke dalam karbu. Nah, contohnya itu sama juga dengan ini juga tidak ada tempat coknya, hanya lubang coknya saya tutup selang ini. Nah, supaya air hujan tidak masuk. Nah, malahan ini tidak ada penahan minyaknya apa, karena memang asli kecil. Nah, begitu. Setelah tadi kita potong seperti yang saya kasih lihat tadi di mesin, ini terpotong berarti ini sudah tidak terpakai. Nah, ini ditutup pakai sendal, baru dilem Korea. Nah, kalau lubang angin ini udaranya mesin ini kan tidak apa-apa walaupun tidak melengket di sini. Cuma ada catatan penting yang harus kita tahu kalau kita sudah menutup ini, diusahakan di belakangnya ini dilobang. Ini cuma lubangnya ini jangan terlalu besar dulu, ya cukup kecil-kecil aja dulu, karena kalau terlalu besar lubang ini nanti mesin yang ada dia bisa kewalahan itu narik angin. Kadang-kadang mesin tidak bisa ditarik gasnya. Nah, begitu, jadinya harusnya kecil-kecil dulu, jangan terlalu besar seperti ini. Kalau ini kan sudah diukur sambil dikasih hidup mesin, dikasih hidup mesinnya, diukur. Umpama dia ditarik gasnya terberebet, berarti dia minta dibesarin sedikit lagi sampai akhirnya nanti dia normal. Nah, kedua, busing yang ada ini kalau aslinya kan, yang aslinya yang buat 12 busing yang itu kan tidak bisa masuk di sini. Nah, jadi busing yang ada itu kita rubah, kita buka, carikan busing yang sekiranya bisa masuk di baut tadi itu. Nah, kalau sudah ada ketemu berarti lubang yang asli ini, yang plastik ini harus dibor juga sedikit besar. Intinya yang busing yang tadi sudah digantikan itu bisa masuk ke dalam sini. Nah, begitu cara-caranya teman-temanku yang merequest tekniknya. Makanya
filter udaranya itu bisa kecil dia, karena setahu saya mesin yang langsung terbuka dari depan filter udaranya itu tidak terlalu bagus. Dia mau ada angin cuma tidak langsung masuk menembak ke dalam. Makanya saya kebanyakan memakai filter seperti ini, karena kalau dia posisi begini kan dia tidak langsung angin masuk lewat depan. Nah makanya kita melobangnya lewat bawah. Nah setahu saya, buat saya pribadi, saya tidak menyalahkan orang jelek dan sebagainya, karena pengalaman saya mungkin semua bagus, cuma kalau buat saya ya lebih bagus begitu, karena udara yang terlalu langsung masuk itu kadang-kadang membuat mesin itu mengorok, dan juga sepengetahuan saya itu boros makan minyak. Nah makanya kan kalau di jenis motor apa, kalau filternya dilepas itu kan dia bunyinya ngorok gitu, cuma tidak punya tendangan untuk lari kan kurang dia. Cuma kalau ada filternya kan dia bagus. Cuma filter ini yang bagus kan, kalau yang aslinya kan dia punya saringan kampas di dalam sini kan. Nah cuma saringan kampas itu kan tidak dibikin, karena kalau ada itu kan dia berat, angin itu kan kurang los masuk. Nah makanya kita potong, kita tutup, bikinkan lubang udara dari belakang begini seperti yang ada ini. Nah kalau ini sudah diukur, dia maunya sebesar ini. Makanya waktu ngelobang di belakang ini jangan terlalu besar dulu, kecil-kecil dulu. Nah kadang-kadang dia kalau terlalu besar, kadang dia juga tidak mau ngangkat karbu itu karena kebanyakan angin masuk. Oke, semoga bermanfaat. Suka dengan yang saya videokan, yang merequest, terima kasih saudaraku satu mesin. Mudahan panjang umur bisa ketemu. Oke, nanti saya akan videokan, karena ada yang merequest kenapa mesinnya bisa batuk-batuk dari karbu. Katanya sudah ganti klip, sudah ganti CDI, tetapi tetap batuk-batuk. Nah nanti saya akan merequest untuk mengetahui kenapa bisa terjadi batuk-batuk. Apakah memang pengaruh dari karbu atau ada kebocoran lain di mesin, karena semuanya hampir mirip cara sakit panunya, masalahnya itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang merequest terima kasih, sudah saya videokan, semoga bermanfaat. Oke, salam satu mesin, Kaltim.